hadirat sekalian, Rasulullah bersabda, barang siapa setelah selesai azan atau setelah selesai iqamah qomat, lalu dia membaca Allahumma rabba hadhihi at-ta'amati tammah was-salatil qawamah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة عالية الرفيعة وابعث مقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. وفي رواية إنك لا تخلف الميعاد. Ada yang menutup kalimat ini innaka la tukhliful mi'ad. Ada riwayatnya ya arhamar rahimin. Barang siapa membaca ini ketika kita adzan selesai kita baca, atau orang adzan seperti tadi kita baca, atau orang qomat kita baca doa ini, atau kita qomat sembahyang kita baca doa ini, maka kata Rasulullah wajibat lahu syafaati. Wajib orang itu nanti di akhirat dapat syafaat. Wajib orang itu dapat syafaat. Pasti orang itu dapat syafaat. Maka ini adalah amalan yang sangat penting bagi kita amalkan. Setiap kita mendengar orang adzan, atau kita adzan, mendengar orang selesai qomat, atau kita sendiri yang qomat mau sholat, jangan sama sekali ketinggalan membaca doa ini. Wajibat lahu syafaati. Wajib orang itu dapat syafaat. Berarti kalau dapat syafaat Rasulullah, selamatlah orang itu di akhirat. Wajib. Wa fi riwayatin halat lahu syafaati. Bertempat kepada orang itu syafaat itu nanti di hari. Kemudian satu hadis mengatakan bahwa doa yang mustajab, yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa qabul, waktunya itu adalah bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan qomat itu waktu mustajabat doa, waktu kabul doa. Nah, jadi penting juga kita tahu apabila kabul doanya, di situ kita berdoa. Nah, makanya di guru saya ini di dalam Anasidin biasa disekumpul ditambah di situ doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya dibaca 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dimasukkan doa di situ. Kenapa jadi dibaca doa ini di sini? Karena ini waktu mustajabah doa, waktu kabul doa. Yang terpenting kita berdoa apa? Minta apa yang terpenting? Bakal minta duit sebanyak-banyaknya, menukar motor sebanyak-banyaknya, menukar pesawat berapa buah, nukar galang sebanyak-banyaknya, nukar kalung sebanyak-banyaknya. Itu kan yang doa yang penting? Tidak. Dibimbing oleh guru kita, guru sekumpul, yang penting kita minta ampun dosa kita lawan dosa ibu bapak kita. Itu yang terpenting gitu. Kalau dosa kita diampuni, dosa ibu bapak kita diampuni, maka kita masuk surga. Buat ketuitan kita, ibu bapak kita masuk surga. Dan orang yang mengamalkan setiap waktu membaca 5 kali Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka setiap 5 kali sembahyang dia jumlahnya 25 kali membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Menurut sebahagian ulama, inilah jalan kita untuk berbakti kepada orang tua kita apabila orang tua kita sudah meninggal berdahulu, mati tidak ada lagi. Kalau lagi hidup sidin kita awam anji bukakan baju, mengukarakan sidin baju, mengukarakan sidin makanan. Misalnya masih kawam menolong sidin gawian-gawian ya sesama kita sehari-hari, memberi sidin ulanja, mengukarakan sidin yang sidin handap, apa yang sidin perlukan. Kita berbaktinya masih bisa kalau buat kebuitan kita, ibu bapak kita masih hidup. Tetapi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana? Adakah lagi cara berbakti kepada orang tua? Maka ulama di antaranya menjawab, ada.
Apa? Dia membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sebanyak 25 kali dalam 24 jam sehari semalam, maka dia termasuk orang yang birrul walidain, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaannya hanya diberikan Allah kepada orang yang diridhoi oleh ibu bapaknya. Ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah, kesenangan Allah, kegembiraan Allah kepada seorang hamba itu tergantung keridhaan dia kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya ridha, senang, gembira dengan dia, maka Allah akan ridha dengan orang itu. Bahkan ada dalam satu hadis qudsi kata Allah, seandainya orang berbagi-bagi di suatu hari, dia membuat pekerjaan yang membuat aku marah, tetapi dia di hari itu, di pagi itu dia berbuat yang menyenangkan, yang meredakan orang tuanya, maka aku, kata Allah, ikut ridho, mengikuti keredaan orang tuanya. Aku kalahkan kebencianku, kemarahanku, kemurkaanku kepada hamba itu karena dia mendapatkan keredaan dan kesenangan orang tuanya. Sebaliknya kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, seandainya berbagi-bagi seorang hamba Allah, lalu dia berbuat bakti kepadaku, dia berbuat kebaikan kepadaku, ketaatan kepadaku, sebaliknya dia membuat ibu bapaknya murka, membuat ibu bapaknya marah, membuat ibu bapaknya tidak senang, tidak redha, maka aku, kata Allah, juga tidak redha kepada orang tuanya. Nah, kalau sudah mama abah mati, maka banyaki Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal kita membacanya menurut ulama kaulnya 25 kali, maka dibuatlah setiap adzan, setiap kita hendak sembahyang, dan waktunya diambil ketika mustajabah doa, yaitu bainal adzanain, di antara dua adzan, yaitu adzan dan qomat. Bacalah Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka insya Allah kita ditulis orang yang birrul walidain, orang bakti dengan orang tuanya. Nah, mudah-mudahan sepulangnya kita dari ini, hadis ini dapat kita amalkan, riwayat ini dapat kita amalkan. Berarti sepulangnya kita dari majelis ini kita dapat satu jaminan. Pertama, dapat syafaat Rasulullah. Yang kedua, kita ditulis sebagai birrul walidain. Nah, jadi yang sudah lahirnya cukup supaya kita dapat hasil dari peringatan Maulid. Hari ini judulnya apa? Habib Nuh Maulana. Nah, Habib Nuh meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Itu judulnya hendak dibahas. Usia kada tuntung sampai isuk kayak apa ini. Hendak meneladani Nabi. Nah, tadi di antaranya bacalah terlibat meneladani apa aja akhlak Rasulullah, hendak diteladani akhlaknya. Tadi kita baca Maulid. Nah, di dalam Maulid itu ada sudah beberapa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi. Beliau menyebutkan akhlaknya Rasulullah, sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'in yad'u ilal haq. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu, kesejahteraanmu, kebahagiaanmu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itulah akrami da'in yad'u ilal haq. Beliaulah semulia-mulia orang yang berdakwah kepada kebaikan, kepada kebenaran. Jadi supaya para ulama, para pendakwah, para penyambung perjuangan Rasulullah, para pewaris ilmu Rasulullah berdakwahnya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata-kata yang akram, yang mulia, yang disampaikan kepada umat ini. Jadi contoh supaya orang yang berdakwah dengan kalimat yang mulia, akrami da'in yad'u ilal haq.
Rasulullah seorang berdakwah kepada kebenaran yang paling bagus, yang paling mulia dakwahnya. Akrami da'in yad'u ila haq. Jadi nasihat kepada para pendakwah-pendakwah, guru-guru yang menyampaikan nasihat supaya berdakwahnya dengan mulia, dengan kata-kata yang baik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Habib Ali, ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq musaddaq. Yaitu Nabi Muhammad itu orang yang Mustafa, yang dipilih oleh Allah, as-Sadiqi, orang yang jujur, musaddaq, dipadakan orang jujur. Hatta musuh mengatakan jujur Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu orang yang jujur dan dibenarkan dikatakan orang jujur. Jangankan sahabat mengatakan jujur, musuh mengatakan jujur. Abu Jahal mengatakan jujur. Abu Jahal, bagian kenapa jadi keempat? Ngalih aja tak arasi sudah. Nah ini kubur nang tak arasi ini. Kada mau empat nang jujur, iya ngarannya pangarasan. Tahu jujur, tapi ini pang nang bapak dari jangan ada pun empat, kada pun nurut si bulan itu bang, bagi pangarasan. Kalau orang yang hatinya lembut, setiap dakwah orang itu benar, maka diikuti. Abu Jahal ini merasa tertuhan. Nabi Muhammad antum anak muda, dakwahnya benar, dia kada ikut, padahal mengunjurkan aja, ujur. Tapi kada mau umpat, percaya dengan kejujuran Nabi Muhammad, tapi dia tidak membenarkan. Itu Abu Jahal. Nah kita supaya meniru sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah, yaitu sebutin jujur, bujur, baca bapander bujur, jangan berdusta, berjanji bujur, jangan menyalahi janji, ya kan? Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri orang mukmin adalah bujur tadi. Kalau tanda orang munafik berdusta. Ayatul munafik salasun idza hadatsa kadzaba. Orang munafik itu bila berbandar berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji menyalahi. Wa idza atumina khana, apabila diamanahi, dipercaya, mengkhianati orang, mengkhianati kepercayaan. Tapi sifat Nabi adalah as-sadiqil musaddaq, benar sampai dibenarkan orang, hatta musuh-musuh membenarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan akhlak ini bisa kita pakai supaya keseharian kita jangan berdusta, berjanji jangan menyalahi, jujur seadanya aja, sejujurnya aja. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpenting. Kemudian lagi Habib Ali mengatakan Nabi Muhammad ini, ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq. Semanis-manis, sebaik-baik manusia, nisbah tutur katanya. Pembicaraan sedikit baik, nyaman di dalam. Itulah sampaian ucapan Nabi. Ahlal wara, paling manis, paling indah, paling nyaman. Mantiqan, nisbah tutur katanya. Mantiqan ini kalau dalam nahu tamyiz, nisbah tutur kata. Setelah ada ahla, ini isim tabdil. Ahlal wara, orang yang paling manis. Maka setelah itu adalah jadi tamyiz. Ahlal wara mantiqan, sebagus manis manusia, nisbah tutur katanya, mantiqan, tutur katanya. Yang keempat, jadi kita baca maulid ini sudah membaca akhlak Rasulullah. Cuma tadi bahasa Arab, nah makanya kita terjemahkan. Kalau acil-acil nggak ada paham pesantren ini, paham beradanya kira-kira. Baca maulid kan, kita baca maulid sudah, nah akhlak Rasulullah begini, Rasulullah begini. Di maulid itu sudah dibaca, itu sudah.
Rasulullah kata-katanya manis. Maka dengan bungol bangsat ini dia, nak kampang ini dia, bangsat benar ini nak babi umah, bakal lagi nak sekong anak kampang, sekong anak anjing, sekong bangsat anak babi lah. Ini kita kau didengar suara ini dari umat Rasulullah, ini umat Abu Jahal, tapi dicolong ke dada. Leha-leha aja, buitnya kayak mohon aja, bakal lagi di leha, bakal lagi kesempatan. Bakalah bersumpah kisuh leha, maaflah nama dengar leha. Ini leha nama di sana nanti kitab lain nanti jorok. Leha aja mau anda kayak buitnya bangsa aja. Menyanjing terawak, hapus dia, hapus jera, sampai di mana. Sekali mikir leha mau anda kayak buitnya mah. Kesampai di seorang mau anda kayak buitnya mah. Berarti mau hanya kayak buat leha. Salah, makanya nyumpah teh. Buka pun nyentik jadilah leha nang tadi salah leha aja. Mau hanya kayak buat aja. Hanya tahu mesti. Nah ini tetap ada baik biar doa asal ada baik. Itu ngarannya penderan kasar kata ahlul wara mendekat wa asda. Ya. Nah kalau nama kurang baik itu iyalah untungnya si untung, iya betul untung. Nah itu kan halus kan? Itu bagus kata-kata yang bagus. Itulah dicontohkan Rasulullah. Kalau Rasul bicara ahlul wara mantiqan wa asdaq. Rasulullah menyobini Siti Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang warna kulitnya kemerah-merahan. Wah, ada Siti Aisyah bingung banget karena dipuji warna kulitnya putih kemerah-merahan. Nah itu ngarannya bagus. Namun bininya biru kayak tawon aja. Nyaman aja. Yang bini sudah 5 anak biru. Lagi semalam ada. Nah itu ngarannya kada baik. Adakah kira di sini laki yang gitu nyambeti muhabi yang biru adakah? Padahal kan namun jelek. Kasar bener. Jangan kasar berbandar, itu lain akhlak Rasulullah. Rasulullah ahlul wara mantiqan wa asdaq. Beliau manis, kata-katanya baik, tutur katanya ahlul wara mantiqan wa asdaq. Jujur, berkat berdakwahnya dengan kata-kata yang mulia, mengajak orang. Ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhalla. Ya Allah curahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad itu man bisakha, seseorang yang bersifat pemurah. Man bisakha wal wafa takhallaq bil bisakha. Nah itu bisakhanya didahulukan jar majrurnya, ta'alluq PR-nya didahulukan karena supaya sajaahnya sama, penghabisannya kok. Aturnya man takhallaqa bisakha, itu aturnya ta'alluq bisakhanya itu kepada takhallaqa tadi. Nah cuma supaya ujungnya kok berataan maulid ini ya. Akram bida'in yad'u ilal haq al-mustafa sadiqil musaddaq ahlal wara mantiqan wa asdaq man bisakha wal wafa takhallaqnya didugiakan, bisakhanya didahulukan. Padahal ta'alluq ini aturnya berdudi. Balawan sakha ini kan jar majrur. Setiap jar majrur pasti ada ta'alluq kepada PR. Sekarang PR-nya berdudi, aturannya bergantung tuh pada dahulu. Nah kenapa? Karena darurat syair. Karena syair harus penghabisannya kop, lalu dibudiakan kop takhallaqnya. Itu ngarannya pelajaran arut kalau di dalam ilmu. Belajar arut. Nah, belajar kasih arut. Belajar hebat. Tawilun lahu dunal buhulu, fadailu fawalun, mafailun fawalun, mafailu. Jadi bahar tawil itu fawalun, mafailu, fawalun, mafailu. Itu baharnya tawilun lahu dunal buhulu, fadailu fawalun, mafailun, fawalun, mafailu. Belajar kan di besar. Basit innal basita ladaihi yubsatul amalu mustaqilun
fa'ilun mustaqilun fa'ilun bahar basit. Burdah itu bahar basit. Alhamdulillahi mansil khalqi min adami summa salatu ala al-muqtari bil qidami. Wazannya mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun Ilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun. Itu nyamun benar ngaran bahar basit itu lagu kayak apa aja nyaman terus. Bahannya basit dalam ilmu bah luas bana Rasulullah menjadi kita ilmu. Para talabul ilm menuntut ilmu, mengambil dari lautan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lautan ilmu milik Rasulullah, kita mengambil segayung setitik. Dari ilmu Rasulullah kita sedikit tahu-tahu nih, ada juga sedikit 2 biji duduk nyantri nih setahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun mengambil setitik atau segayung dari lautan ilmu Rasulullah. Kata Muhammad Busiri dalam burdah Mustaqilun Fa'ilun tadi, wa kulluhum min rasulillahi multamisun qurban minan bahri auras minan diyami. Seluruh nabi dan rasul, para ulama, para aulia Allah, mereka itu menantikan, mengharapkan, mengambil dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ambil? Qurban minal bahri, segayung daripada ilmu lautan Rasulullah. Jadi Rasulullah diumpamakan seperti laut yang luas itu. Manusia ini, para nabi, para rasul, para aulia, para alim billah, semua mengambil segayung seorang dari lautan ilmu itu. Atau perumpamannya raspan, satu tetes minat diami dari hujan. Hujan setitik, ulama mengambil. Ulama ini dapat setetes, ulama ini dapat setetes. Wali ini dapat setetes, ya si fulan dapat setetes. Setitik dari hujan yang lebat. Hujan lebat itu ilmu Rasulullah. Setitik itu diambil oleh umat-umatnya, ulama-ulamanya, aulia-aulia. Ini setitik seorang meja. Itulah ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung benar kita jadi umat Rasulullah. Untung luar biasa untungnya, ya kan? Untung benar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa Rasulullah? Man bisakha wal wafa takhallaq. Rasulullah itu orang yang sangat berakhlak pemurah. Pemurah sekali Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, "As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan." Orang pemurah itu adalah kekasih Allah sekalipun dia jahil. Walaupun ada alim, biasa-biasa aja, tapi dia pemurah. Dia mau memberikan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya dia infakkan, maka dia adalah pemurah. Dia adalah orang yang takwa. Karena orang yang takwa digambarkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa yang takwa? Alladzina yuqimunas shalah. Pertama orang yang sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antaranya orang takwa itu mau membagi hartanya untuk di jalan Allah. Pemurah dia, tidak pelit dia. As-sakhiyu habibullah. Orang pemurah disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Walau kana jahilan, sekalipun dia jahil. Apalagi dia tidak jahil, dia punya pengetahuan agama. Sebaliknya, al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang yang engken pelit itu musuh Allah sekalipun dia orang alim. Nauzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah membissaha wal wafa takhallaq. Nah, itulah akhlak-akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani. Kalau kita khatamkan baca maulid kada tentu. Pokoknya jar Habib Ali walaqad tasawwa, penghabisan sini dulu bicara. Walaqad tasawwa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Rasulullah itu
adalah berakhlak yang paling bagus, Bima tadiqu an kitabatihil butunul aurat, yang mana butunul aurat, lembaran-lembaran kertas ini akan sempit untuk ditulis. Kalau kita mau tulis sifat-sifat Nabi Rasulullah itu, maka tadiqu an kitabatihil butunul aurat, akan sempit lembaran kertas ini untuk menulis kebaikan-kebaikan akhlak sifat Nabi. Bima tadiqu an kitabatihil butunul aurat. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Kesimpulannya adalah Rasulullah itu orang yang paling bagus khulqan, akhlaknya, wa khalqan, dan bentuk tubuhnya. Jadi Nabi itu khulqan, akhlaknya bagus, bentuk tubuhnya pun bagus. Ideal, ujar bahasa ini ideal, sesuai antara tinggi badan dengan berat badan, itu ideal. Jadi Rasulullah itu kayak apa kan? Rasulullah itu sangat ideal. Kalau bang tina randah, tina kayak diwadak dihantak, kada. Nang kayak gabulen ditumbuk, kada Rasulullah. Sesuai bentuk tubuh. Ahsanan nasi khulqan, akhlaknya bagus. Khulqan, bentuk tubuhnya pun bagus, ideal. Kalau orang tinggi badan 165, maka berat badannya paling berat 65, atau kalau bisa 60, kalau bisa 55, ideal. Nah, bisa jadi pramugari. Ya, kalau badan 165, sekalinya ditimbang 95, kadang kalau lulus jadi pramugari, biar bunga serupa. Sekalinya masuk di pesawat, ada muat, begini, ada muat, ada awak menulungi orang di pesawat, karena menunjulakan amuram inya, ngantut di berapa, agak naran awak, kadang awak, itu namanya kada ideal. Kalau awak 170, berat badan cuma 70 atau 65, itu baru ideal. Ini awak 150, sekali timbang 100, waduh, itu namanya tiwadak dihantam. Maaflah, mohon maaf, ini menggambarkan kisah Rasulullah badan sendiri ideal, bukan yang ideal kada. Bukan dengar ya. Jadi Rasulullah karena ahsanan nasi khulqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaq sababa. Dan orang yang paling pertama menyampaikan akhlak-akhlak karimah. Wa awwalahum barra raufah, pokoknya Nabi Muhammad itu baik. Raufan, pengasih penyayang, benar. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah, tidak berkata, tidak berbuat kecuali gawian sidin baik, kata-kata sidin baik. Bepandai baik, berkata baik, dan berbuat nan baik. Itu kesimpulannya ujar Habib Ali sudah kayak itu aja. Nang baik terus, gawian baik, perbuatan baik, kata-kata baik. Barra ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Itu ditutup oleh Habib Ali tentang sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dapat sebiji dua biji hari ini mengutabai, meneladani akhlak Nabi, jujur, jangan berkata kasar, pemurah, ya kan? Dan tadi dakwah yang baik, begitu pula tidak berbuat berkata kecuali yang baik. Nah, itu. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah, meningkatkan. Nah, meningkatkan. Ya apa yang dikatakan? Sudah kita, alhamdulillah, ada cinta berataan di hati kita. Di hati kita semua ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita banyak mengadakan peringatan Maulid. Orang mengadakan Maulid ini pasti ada cinta di hatinya. Tidak bisa tidak. Sehingga dikatakan man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa li mahabbatir rasul. Tidak ada orang yang menuju ke tempat peringatan Maulid Nabi melainkan orang itu pada hakikatnya adalah menuju kebun-kebun surga. Nah, ini hari ini kita berada di kebun surga di rumah Amiruddin. Nah,
kebun surganya. Di masjid, di langgar, di kantor, di halaman, di mana-mana. Nah, banyak orang mengadakan maulid Nabi, maka itu menuju kebun surga. Kenapa? Li'annahu maqasada dalikal mauti illa li mahabbatir rasul. Karena dia tidak menuju tempat itu kecuali dilandasi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi rasa cintalah kita berkumpul di sini. Dan Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa mencintai aku, maka orang itu nanti akan bersamaku dalam surga. Nah, inilah yang kita harapkan, berkumpul kita di maulid ini dibuktikan kita cinta dan kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kabar gembira. Nah, kabar gembira orang yang beriman mengikuti Rasulullah itu adalah orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Yang lain kita cintai akan berpisah. Tetapi kalau Rasulullah yang kita cintai, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang kita cintai, Rasulullah SAW. Kalau Nabi dicintai, dikumpulkan. Kalau yang lain dicintai, bisa ditinggalkannya. Ya kan? Sehingga Jibril pernah turun kepada Nabi. Nah, kata Jibril, ya Muhammad, menasihati Nabi, tapi maksudnya menasihati kita. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kerjakanlah apa yang mau kamu kerjakan, sekehendak kamu silakan kamu kerjakan. Semau kamu silakan. Mau jadi apa kamu? Terserah. Hendak jadi penjahat kamu, hendak jadi pencuri kamu, hendak jadi pezina kamu, mau jadi peminum kamu, mau jadi perampok kamu, menjadi ahli-ahli maksiat, terserahkan. Tapi ingat, Pak Inaka majziyun bih, kata dia, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dengan amal-amal kamu. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sekehendak kamu, tapi ingat kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Amalkanlah, kerjakanlah sekehendak kamu, tapi kamu akan dibalas nanti di akhirat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah di dunia ini siapapun yang kamu ingin cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai, dengan barang-barang yang kamu cintai, dengan harta benda yang kamu cintai, dengan keluarga yang kamu cintai. Kamu akan berpindah, kamu akan tinggalkan. Kamu justru nanti akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang itu nanti betul mencintai Rasulullah, maka ketika rohnya dicabut, mau dicabut malakal maut, akan hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para orang muhibbin mencintai Nabi, berselawat kepada Nabi, kalau rohnya mau keluar akan hadir Rasulullah dan rohnya akan bertemu dengan Rasulullah. Dia tinggalkan miliknya di dunia, dia akan berkumpul dengan Rasulullah. Jadi apapun yang di dunia ini kita cintai, berpisah jagarnya. Jar Nabi yatba'ul janazah salas, mengiringi jenazah itu Nabi bilang mati 3 macam. Ahluhu, keluarganya, anak bini, kemanakan, acil nini, julak suanang, ya kan? Nama 4 mengiringi ke kubur. Wa maluhu, hartanya mungkin diantarkan pakai motor, pakai mobil, diikuti oleh keluarganya pakai mobil ke kuburan tadi. Masih ada hartanya ikut ke kubur. Wa amalu, yang ketiga amal-amalnya. Maka kata Nabi, 2 ini dari 3 bulik. Yang satulah yang sama-sama dia masuk ke alam kubur dan nanti akan bersama-samanya ke alam akhirat. Adapun 2 yang kembali, fa ahluhu wa malu, hartanya dan keluarganya. Anak bininya banyak sudah diimbuhi,
Nah, di ibu bacakan Yasin, ya kan? Ubui banyu, boleh kada? Boleh, nang bini boleh, anak boleh, cucu boleh. Sama aja nang bini mati, lakinya bang boleh. Walaupun I love you sama I love you, masih darling. Aku cinta padamu, wahai sayangku. Sekalinya mati, aku anak ini pulang, wahai sayangku. Mufariqu, berpisah dia dengan yang dia cintai, hartanya, keluarganya pasti akan kembali, tidak masuk kubur. Adapun yang menyertainya masuk ke alam kuburnya adalah amal-amal, amal solehnya, solawatnya, istighfarnya, tasbihnya, qiraatul Qur'annya, zakatnya, sedekahnya, kebaikannya kepada orang tua, kebaikannya kepada keluarga anak istrinya. Amal soleh inilah nanti yang menyertai dia dalam kuburnya. Yang lainnya justru kembali ke rumah, bahkan kadang-kadang sudah memikirkan apa nang cagar dibagi. Iya kan? Dibaginya apa yang dibagi? Roh orang mati itu turun ke dunia, rohnya turun ke dunia. Wayakibu bija ibuludina, bab berdiri, bab bintangan rumah-rumah kita. Jakasina, di situ rumah berdiri. Ini rumah, di hadapan situ berdiri rohnya kena, nang sudah mati. Wayunadi kullu wahidin minhum, dan berteriak memanggil tiap-tiap roh itu di hadapan rumah masing-masing. Sampingnya sini, jadi rumah-rumah ini di hadapannya itu ada roh-rohnya. Ya ahli, wahai para wargaku, wahai karabati, kerabat-kerabatku, ya man sakanu buyutana, hai orang mendiami rumahku, yang tinggal di rumahku, yang tinggal di rumah kami, wala bisu siyabana, hai orang-orang yang memakai pakaian kami, waktu samu amwalana, wahai orang yang membagi-bagi hartaku, rumahku, tanahku, mobilku, dan sebagainya. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna, adakah di antara kalian yang memikirkan kami, yang mengingatkan kami, yang memikirkan keadaan kami? Hal minkum min ahadin yadhkuruna, adakah yang ingat? Wa nahnu fi sijnin talwi wa hisnin syadid, kami sekarang berada di penjara yang sangat lama menuju akhirat, dan kami berada di benteng yang sangat kuat, yaitu alam barzah namanya. Alam barzah ini belum akhirat lagi. Barzah itu adalah perantara baina dunia wal akhirat, ada barzah. Wa bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dunia akhirat itu ada barzah, pemisah di situ. Kalau di ayat yang mau itu ada antara air asin dan air tawar, di antaranya ada pemisah, tapi tidak kelihatan. Tapi di sebelah sini asin, di sebelah sini tawar. Wa bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dunia dan akhirat ada barzah, pemisah. Di alam barzah ini sangat lama sekali. Wa kunna bisijinin tawil wa hisnin sadid. Farhamuna ya rahmukumullah. Marasilah, kasihanilah kami yang sudah mati ini. Niscaya kamu akan dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Fa innal fadla fi aidikum kana fi aidina. Sesungguhnya harta yang ada di tangan kamu, rumah yang ada di tangan kamu, mobil yang ada di tangan kamu, tanah kebun yang ada di tangan kamu, gelang yang ada di tangan kamu, kalung yang ada di tangan kamu, kerudung yang ada di badan kamu, baju yang mahal yang ada di tangan kamu, semua itu karena fi aidina, dulu pernah juga berada di tangan kami. Mobil seperti itu pernah berada di tangan kami, harta sebanyak itu pernah juga kami memiliki, kata mereka. Wa nahnu la nunfiquhu fi sabilillah. Kami tidak sempat menggunakannya, mempergunakannya di jalan Allah. Maka kami fahisabuhu wa baluhu alaina wal manfaatu li ghairina, sedangkan hisabnya, tanggung jawabnya, risikonya kami yang menghadapinya di akhirat. Wal manfaatu li ghairina, sementara harta benda itu
manfaatnya sudah dimanfaatkan oleh orang lain. Rumahnya ditempati orang lain, mobilnya dinaiki orang lain, kebunnya dibagi oleh orang lain, semua sudah diambil oleh orang lain. Gelangnya, kalungnya habis diambil orang lain. Hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang menghadapi mimma ittasabahu wa bima anfaqahu. Itulah pertanyaan hisab. Dari mana kau dapatkan semua harta-harta itu dan kemana kamu gunakan semua harta-harta itu? Itu pertanyaan di akhir nanti di padang mahsyar. Mimma iktasabah wa bima anfaqah. Dari mana kau menghasilkan, mendapatkannya, dan kemana kamu menggunakannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah para ulama, karena mereka inilah nanti yang memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti, yang memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Rasulullah, para habaib dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dibalas oleh Allah, oleh Rasulullah dengan syafaatnya. Man ahsana ila ahli baiti wa lam yukafihu ana ukafihu yaumil qiyamah. Siapa yang berbuat kebaikan dengan keluargaku, ahlul baitku, para dzurriyyatku, dan dia tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan itu, aku, kata Rasulullah, nanti membalaskannya dengan syafaatku. Berbuat baiklah dengan para ulama, para salihin, karena al-alimu yashfa'u li aqaribihi. Orang alim memberikan syafaat pertolongan bagi keluarganya. Al-alim yashfa'u li jiranihi. Orang alim memberikan syafaat bagi jiran tetangganya, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 ke belakang, 40 ke atas kalau bertingkat. Kalau di apartemen bertingkat 40 di atas, masih jirannya itu dibantu oleh ulama, dibantu oleh para orang-orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kesanalah kecintaan hati kita, supaya jangan sampai kita mencintai yang akan kita pisahi, kita tinggalkan. Cinta ke Rasulullah. Habib Ali mengarang maulid ini untuk apa? Kata beliau, tasyrifan lisani. Aku mengarang maulid ini untuk menambah kecintaan, kerinduan bagi para pendengar maulidku ini, supaya dia rindu kepada Rasulullah, supaya cinta kepada Rasulullah. Begitu dia baca maulid sintut dorong, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Dan orang yang dalam hatinya ada rindu kepada Rasulullah, berarti dia dicatat oleh Allah khusus, orang khusus, bukan orang awam. Dia orang khusus karena di dalamnya ada tasyrik, ada syauq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, rindu kepada Rasulullah, itu orang-orang yang diberikan Allah khusus ya. Min khawasil mu'minin. Dan lagi kata beliau, wa tarwihan lil muta'alliqin. Dan ini menjadi hiburan, penyenang, penlibur lara lil muta'alliqin, bagi orang yang hatinya ada ta'alluq kepada Nabi. Kalau dia baca rawi maulid ini, hatinya senang, gembira. Ya, gembira hatinya kalau ada ta'alluq, hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca maulid, baca sholawat, baca burdah, itu diantaranya menambah tasywi, kerinduan, watarwi, kesenangan bagi orang yang ada ta'alluq hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi, ajaran Nabi yang dicintai dan diperhatikan, itulah yang nanti membawa, mengumpul kita ke dalam surga. Karena Nabi sebelum berangkat ke masjid, Bapak Nilai Siti Aisyah, wahai Aisyah, la tanami hatta khatamtil Quran. Jangan kamu tidur kecuali kamu mengkhatamkan Al-Quran. Wahai Aisyah, janganlah engkau tidur
kecuali para nabi-nabi menjadi redha kepada engkau, senang kepada engkau. Wahai Aisyah, janganlah kau tidur kecuali kamu sudah melaksanakan haji dan umrah. Setelah berkata Nabi, berangkat Nabi ke masjid sembahyang maghrib isya. Siti Aisyah tinggal di rumah. Nabi pulang sesudah sholat isya. Lalu Siti Aisyah menyambut kedatangan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebelum berangkat tadi sampean telah memberikan wejangan, nasihat, pesan yang ulun bingung bagaimana untuk mengerjakannya. Jangan kau tidur kecuali engkau khatamkan Al-Quran. Bagaimana sesingkat waktu ini mengkhatamkan Al-Quran? Jangan kau tidur kecuali seluruh nabi rida dengan engkau, senang dengan engkau. Bagaimana aku bisa mengelilingi seluruh nabi-nabi, menghubungi dengan nabi-nabi supaya dia rida kepada aku? Dan kau berpesan jangan aku tidur kecuali mengerjakan haji dan umrah. Sedangkan perjalanan haji dari Madinah ke Mekah melakukan waktu yang sangat panjang dan biaya yang cukup sendiri, cukup banyak, dan juga perjalanan yang sangat melelahkan. Bagaimana ya Rasulullah? Ulun kada paham wahai Rasulullah. Penderbian ini ujar Nabi, wahai Aisyah, sebelum kita guring, baca qul huwallah 3 kali. Barang siapa membaca suratul Ikhlas 3 kali, pakarkan nama khatam di Quran. Sama itu mengkhatamkan Quran. Jadi baca qul huwallah 3 kali sebelum guring. Dan yang kedua, berselawatlah kepada Nabi. Nah, berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Ini selawat yang kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh Nabi. Maka seluruh Nabi pun akan ridha, akan senang karena didoakan. Selawat itu kan doa. Ya Allah, curahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan seluruh nabi-nabi, maka seluruh nabi-nabi akan ridha kepadamu. Yang ketiga, bacalah tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sebelum kamu tidur. Maka orang yang membaca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, atau langsung subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar dibaca, pakaan nama kataballahu lahu hajjatan wa umratan. Dia dapat pahala, ditulis pahala haji dan umrah. Nah, inilah ajaran-ajaran Nabi yang perlu kita cintai, perlu kita pelihara, yang nantinya akan menyertai kita sampai ke alam akhirat. Amalan sunnah Rasul yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat, nasihat-nasihat ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kejanggalan, ulun minta ampun, minta halal, minta maaf, minta ridha. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat, juga terima kasih kepada sahibul bait, tuan rumah, Ananda Amiruddin dan sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, meluaskan rezekinya, dan menjadikan keluarganya, anak-anaknya orang-orang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan pula nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.